Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 311. Saat itu, telepon Kang Qihua berdering. Apa? Runyu diculik. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, ekspresi Kang Qihua berubah drastis. Setelah menutup telepon, saya masih sedikit bingung. Ada apa? Qihua. Lou Yuji bertanya. Baru saat itulah Kang Qihua sadar kembali. Dia mengangkat ponselnya dan berkata, baru saja, Runyu diculik di bar. Saya mendengar dari Feng Sheng bahwa sepertinya Chen Feng yang melakukannya. Dia tidak bisa percaya bahwa Chen Feng benar-benar gila dan menculik cucunya. Wajah Lou Yuji bergetar, dan dia tidak bisa menahan cibiran. Oke, kamu Chen Feng, kamu bermain bagus. Ini karena dia lalai, dia tidak menyangka Chen Feng akan menyerang Kang Runyu. Mungkinkah Chen Feng tahu bahwa saya menyewa seseorang untuk membunuhnya, jadi dia membalas dendam kepada saya? Kang Qihua berkata, ini adalah reaksi pertamanya. Lou Yuji berkata, tidak, dia paling bisa menebak bahwa kamu adalah pendukung keuangan di balik kelompok tentara bayaran mata darah, tetapi sulit untuk memastikannya. Alasan mengapa dia menangkap Runyu, mereka ada di sini untukku. Lou Yue di samping berkata, Chen Feng ini terlalu sombong. Dia memukuliku di pagi hari dan menculik Runyu di malam hari. Dia sangat gila sehingga tidak ada batasannya. Begitu Lou Yue berbicara, Lou Yuji datang dengan marah, dia mendengus dingin dan berkata, kamu tahu, dia memukulmu secara kebetulan pagi ini, dan kamu memprovokasi Bai Xian lagi. Aneh bahwa orang itu tidak memukulmu. Dan alasan mengapa dia menculik Runyu adalah karena aku menculik Liu Jingbai. Liu Jingbai. Liu Jingbai dari keluarga Liu. Kang Qihua bertanya, diam-diam terkejut. Lou Yuji sebenarnya menculik anggota keluarga Liu tanpa bersuara. Lou Yuji mengangguk dan berkata, ya, gadis dari keluarga Liu ini sangat dekat dengan Chen Feng. Keduanya memiliki hubungan yang ambigu. Jika Anda menangkap Liu Jingbai, Anda dapat menahan Chen Feng. Meskipun Chen Feng ini kuat, tetapi dari apa yang telah dia lakukan sebelumnya, saya telah menemukan kelemahan yang fatal, yaitu, dia terlalu peduli dengan wanita di sekitarnya. Jadi, dengan menangkap Liu Jingbai, Anda hampir merampas nyawa Chen Feng. Kang Qihua dengan cepat memahami apa yang dilakukan Lou Yuji, tujuannya adalah untuk menahan Chen Feng, dan kedua untuk memberikan peringatan kepada keluarga-keluarga yang dekat dengan Chen Feng. Bunuh saja ayamnya untuk menakuti monyet. Namun, saat mereka bertengkar, keluarga Kang dirugikan. Chen Feng pasti tahu bahwa orang yang menculik Liu Jingbai adalah Lou Yuji, jadi dia menculik Runyu untuk menukar satu orang dengan orang lain. Dia sekarang sangat mengkhawatirkan Kang Runyu. Bagaimanapun, Chen Feng adalah orang gila dan melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Jika ada yang tidak beres dengan Runyu, sudah terlambat untuk menyesal. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Lou Yuji, Chen Feng jelas ingin menukar Runyu dengan Liu Jingbai, jadi apa yang harus kita lakukan? Runyu adalah cucu kita tidak boleh membuat kesalahan. Kunci masalahnya sekarang adalah itu tergantung pada sikap Lou Yuji. Chen Feng ini benar-benar pencuri. Aku takut dia akan menyerang Yuer dan dengan sengaja menahan Yuer di rumah. Tapi dia segera menoleh dan membawa Runyu pergi. Lou Yuji terkekeh, merasa sedikit dikagumi. Chen itu gila. Yin Long. Lou Yuji berteriak. Tiba-tiba, seseorang masuk tanpa suara dari luar pintu. Pria ini berambut perak panjang, meringkuk, dan terlihat sangat menyeramkan. Lou Yuji berkata kepada Kang Qihua, Qihua, saya akan mengirim Liu Jingbai ke villa keluarga Kang Anda. Anda memanggil Chen Feng untuk datang dan menukar Liu Jingbai dengan Runyu. Kemudian dia berkata kepada Yin Long lagi, Yin Long, setelah Chen Feng dan Liu Jingbai tinggalkan keluarga Kang, kamu menyergap di jalan. Jangan biarkan Chen Feng melihat matahari besok. Orang gila, saya telah meminta anak buah Qin Meng untuk mencari Jingbai di seluruh kota. Sejauh ini, tidak ada berita tentang Jingbai. Ruan Qingqiu, yang duduk di kursi penumpang, berbalik dan berkata kepada Chen Feng. Dia mengalihkan pandangan indahnya sedikit dan menatap Kang Runyu yang pingsan di kursi belakang, dan dia mungkin menebak tujuan Chen Feng. Chen Feng memegang sebatang rokok di sudut mulutnya dan berkata, dengan orang ini Kirigaku Zaizu di sini, saya kira pasukanmu tidak akan mendapat banyak keuntungan. Apakah Jingbai dapat diselamatkan malam ini tergantung pada beratnya Tuan Muda Kang. Dia menepisnya. Setelah meninggalkan Liu Qingqi, dia menelepon Ruan Qingqiu. Lagi pula,
Akan jauh lebih mudah jika geng bisa melakukan banyak hal malam ini. Lalu kita akan pergi kemana sekarang? Haruskah kita langsung ke rumah Kang? Tanya Ruan Qingqiu. Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, itu sudah ada di sini. Mari kita tunggu di sini. Saya yakin keluarga Kang akan segera menelepon saya. Guk guk guk, begitu dia selesai berbicara, telepon itu berdering. Chen Feng mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Halo, Chen Feng, apa yang kamu lakukan pada anakku? Suara ayah Kang Runyu, Kang Feng Sheng, datang dari sisi lain. Chen Feng berkata, tidak apa-apa. Dia memiliki banyak tangan dan kaki. Dia adalah putra tertua dari keluarga kamu. Beraninya aku melakukan apapun padanya. Jika kamu berani melakukan apapun pada Runyu, aku akan pastikan kamu mati sangat buruk. Kang Feng Sheng sangat marah. Wajah Chen Feng menjadi gelap dan dia berkata, apakah kamu membuatku kesal? Jika kamu berani berbicara omong kosong dengan cara yang sombong, aku akan segera membiarkan kamu merasakan apa artinya memberi hadiah kepada orang berambut hitam. Kamu. Kang Feng Sheng sangat marah, tetapi menahan amarahnya. Oke, datanglah ke villa keluarga Kang, kamu akan bertemu orang yang ingin kamu temui. Oke, aku akan segera ke sana. Chen Feng menutup telepon, sedikit mengernyit. Sekarang sudah pasti Lou Yuji dan keluarga Kang bertanggung jawab atas penculikan Liu Jingbai. Dia tidak peduli jika dia pergi ke villa Kang, selama dia bisa mendapatkan Liu Jingbai kembali. Tapi sekali lagi, perjalanan ini pasti sangat berbahaya. Apakah mereka keluarga Kang? Ruan Qingqiu bertanya dengan prihatin. Chen Feng mengangguk dan berkata, ya, sungguh angan-angan membiarkan saya pergi ke villa keluarga Kang untuk mengubah orang. Mereka memberi saya jamuan makan hongmen. Perjalanan ini terlalu berbahaya. Sebaiknya Anda berdiskusi dengan mereka untuk berpindah tempat. Ruan Qingqiu sangat khawatir, saat dia berbicara, teleponnya berdering. Halo. Bos, Nona Liu telah ditemukan. Dia ada di dalam mobilku sekarang. Apa? Mendengar ini, Ruan Qingqiu terkejut dan menatap Chen Feng tanpa sadar. Chen Feng menyipitkan matanya sedikit. Ruan Qingqiu adalah wanita yang dewasa dan mantap. Apa yang bisa sangat mengejutkannya hingga dia kehilangan ketenangannya? Gila, anak buahku baru saja menemukan Jingbai. Saat dia penasaran, Ruan Qingqiu mengucapkan beberapa patah kata kepada pihak lain dan menyerahkan telepon kepadanya. Chen Feng mengambil telepon dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Jingbai kabur dari Kirigaku Zaizang. Halo, Saudara Chen. Suara Liu Jingbai datang dari sisi lain. Senang sekali kamu baik-baik saja. Chen Feng segera merasa nyaman dan bertanya, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari Kirigaku Zaizu? Liu Jingbai berkata, maksudmu ninja dari negara Wei, kan? Saya tidak bisa menjelaskannya dalam satu atau dua kalimat, tapi ninja negara Wei itu cukup menarik, dan dia masih memikirkan permainan asa otakku. Permainan asa otak. Jawaban ini benar-benar mengejutkan Chen Feng. Tapi kalau dipikir-pikir, Kirigaku Zaizu adalah orang dengan temperamen yang tidak bisa ditebak, terkadang dia terlihat sangat bodoh dan tidak punya cukup otak. Dia mungkin menyukai nasihat Jingbai. Melepaskan telepon dari telinganya, Chen Feng melihat nomor itu dan bertanya, mengapa kamu bersama anak buah Qingqiu? Juga, mengapa kamu tidak menelepon saya? Liu Jingbai berkata, itu masuk akal. Dahulu kala, itu ninja menjatuhkan ponselnya, dan aku juga kehilangan ponselku. Pokoknya, sulit untuk dijelaskan. Oke, Jingbai, aku mengerti. Aku akan membiarkan Qingqiu bergabung denganmu segera. Kata Chen Feng, menunjukkan makna ekspresi yang dalam. Bab 312. Liu Jingbai berhasil lepas dari kendali Kirigaku Zaizu, yang tidak diharapkan oleh Chen Feng. Kirigaku Zaizu, iblis yang sudah mati ini, memberinya kejutan lagi. Apalagi ponsel Kirigaku Zaizu terlempar ke dalam air, mungkin keluarga Kang dan Lou Yuji tidak bisa menghubungi Kirigaku Zaizu untuk saat ini. Ini menarik. Keluarga Kang tidak memiliki Liu Jingbai, tetapi mereka memintanya untuk menggantikannya. Sifatnya telah berubah. Qingqiu, kamu pergi dan temui Jingbai sekarang, sembunyikan Jingbai untuk sementara, jangan biarkan siapapun tahu bahwa dia telah melarikan diri, serahkan mobil ini padaku, aku akan pergi ke villa keluarga Kang untuk berjalan-jalan. Chen Feng berkata, sambil menyipitkan matanya. Ruan Qingqiu sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit kebingungan, karena Jingbai aman, maka jangan pergi ke keluarga Kang. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendiri. Kebencian Chen Feng mungkin berarti keluarga Kang lakukan sesuatu.
Jika Chen Feng pergi ke sana, itu akan sangat berbahaya. Tidak apa-apa. Chen Feng menepuk Kang Runyu yang tidak sadarkan diri dan berkata, setidaknya aku masih memiliki jimat penyelamat nyawa ini. Selain itu, tidak sesederhana itu bagi keluarga Kang untuk menjagaku. Sekarang perjuangan telah dimulai, maka ini jika kamu pergi ke kolam naga dan sarang harimau, aku akan berhasil. Oke, saya mengerti, Anda harus memperhatikan keselamatan Anda, dan hubungi saya kapan saja jika terjadi sesuatu. Mengetahui bahwa dia tidak dapat membujuk Chen Feng, Ruan Qingqiu hanya setuju dengan keputusan Chen Feng. Dia memberikan mobil itu kepada Chen Feng, dan membawa mobil lain bersama anak buahnya untuk menemui Liu Jingbai. Chen Feng, sebaliknya, berkendara sendirian ke villa keluarga Kang di pinggiran kota. Beberapa waktu yang lalu, meskipun Liu Jingbai memiliki sosok ramping, dia sangat tinggi, jadi beratnya banyak. Sungguh, dari 3 gadis memilih salah satu yang seharusnya tidak mereka pilih. Kirigaku Zaizu menggendong Liu Jingbai di pundaknya dan meninggalkan komunitas Linye dengan semburan keluhan. Berdiri di pinggir jalan, dia menggaruk kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, sungguh, kamu tidak memberitahuku kemana harus membawa orang, jadi kemana aku harus pergi. Melihat ke kiri dan ke kanan, aku melihat sebuah truk mendekat. Sungguh, kita hanya bisa pasrah pada takdir. Dia menggendong Liu Jingbai dan melompat. Bagian belakang truk itu kosong, dan dia langsung masuk. Baru kemudian dia menurunkan Liu Jingbai, dan dia diseret oleh truk besar tanpa tujuan apapun. Beberapa saat kemudian, mobil melaju ke tempat parkir luas di pinggiran kota. Kirigaku Zaizu melompat turun dengan Liu Jingbai di pundaknya, dan menemukan ada 2 rumah kontainer dengan lampu menyala. Ada 2 pria di dalam, yang membuat hidangan dingin dan minum di sana. Aku sedikit lapar. Setelah menyentuh perutnya, Kirigaku Zaizu menggendong Liu Jingbai dan masuk ke kamar. Halo, aku lapar, bisakah kamu memberiku sesuatu untuk dimakan? Dia berkata dengan sopan dalam bahasa Mandarin Wei, menyipitkan mata dan tersenyum untuk menunjukkan ketulusannya. Hah? Kamu siapa? Kenapa kamu menggendong seseorang di punggungmu? Sekilas kelihatannya bukan orang baik. Ayo kita tangkap dia dan panggil polisi. Kedua pria ini juga tinggi dan pria kuat. Ditambah lagi, setelah minum wine, aku sama sekali tidak takut pada Kirigaku Zaizu. Keduanya bergegas menuju Kirigaku Zaizu satu demi satu. Sungguh, aku di sini hanya untuk meminta makanan. Tubuh hantu Kirigaku Zaizu berkelebat, dan kemudian dia memukul pisaunya 2 kali. Kedua pria bertubuh besar itu memutar mata dan jatuh ke tanah. Ada sofa tua di sebelahnya, dan Kirigaku Zaizu melemparkan Liu Jingbai ke atasnya. Kemudian dia menggerakkan bahunya dan mengeluh lagi, sungguh, gadis-gadis, jangan tumbuh terlalu tinggi. Setelah dilempar ke bawah, Liu Jingbai membuka matanya dengan linglung, dan tanpa sadar menyentuh matanya dengan tangannya. Lehernya sakit. Akhirnya bangun, kamu belum tidur terlalu lama. Kirigaku Zaizu berdiri di samping Liu Jingbai, kepalanya menunduk. Kawai. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Liu Jingbai sangat cantik. Dia langsung tersipu dan terbatuk-batuk dengan canggung. Aku menghela nafas lagi dalam hati, kenapa pria White Despair itu begitu menarik di mata wanita. Tapi dia telah melajang selama bertahun-tahun. Tuhan sungguh tidak adil. Mendengar suara seseorang berbicara, mata bingung Liu Jingbai tiba-tiba terbuka. Siapa kamu? Seorang pria bersorban dan bertopeng menatap langsung ke arahnya. Dia tiba-tiba terbangun dan tanpa sadar menggerakkan pantatnya ke belakang. Sedangkan aku, bagaimana aku harus mengatakannya? Aku adalah seorang ninja kesepian yang berjalan di malam yang gelap. Kirigaku Zaizu mengangguk penuh semangat, merasa bahwa nama yang baru saja dia pikirkan sangat cocok untuknya. Apa katamu? Namun, Liu Jingbai tampak bingung karena dia sama sekali tidak mengerti bahasa Mandarin. Sungguh, kalau begitu kita hanya bisa menggunakan ini untuk berkomunikasi. Kirigaku Zaizu mengeluarkan penerjemah kecil dari sakunya, mencabut headphone di dalamnya, dan menyalakan fungsi speaker eksternal. Ini alat penerjemah simultan tercanggih. Bisa menerjemahkan ke bahasa Mandarin dan Jepang. Saya juga takut tersesat setelah datang ke Kerajaan Naga, jadi saya membelinya khusus untuk menanyakan arah. Kirigaku Zaizu berkata dalam bahasa Jepang, dan penerjemah. Hampir pada saat yang sama, diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Hanya ada kesalahan sesekali dalam penerjemahan beberapa kata, namun tidak mempengaruhi pemahaman secara keseluruhan. Siapa kamu? Kenapa kamu membawaku ke sini? Melihat Kirigaku Zaizu di depannya, dia terlihat sangat bodoh. Dia berpakaian seperti pangsit nasi di musim panas.
Liu Jingbai tidak takut sama sekali dan memandang pihak lain dengan mata putih besar. Saat dia berbicara, penerjemah juga menerjemahkan kata-katanya ke dalam bahasa Jepang dan memutarnya kembali. Sungguh, ini pertama kalinya aku menyandera, dan aku belum punya pengalaman. Kirigaku Zaizu berpikir dalam hati, terbatuk, berpura-pura menjadi kejam, dan berkata, kamu telah diculik, nona cantik, mulai sekarang. Penculikan. Matamu berwarna merah jambu. Kamu memakai syal dan masker besar di hari yang panas. Ada apa? Apakah kamu punya gigi yang patah? Apakah panas akan membunuhmu? Kamu punya gigi yang besar. Juga, pakaian seperti apakah kamu memakainya? Apakah itu cangkang kutu busuk? Mengapa? Apakah kamu hanya kutu busuk dengan mata merah muda? Liu Jingbai menyela Kirigaku Zaizu secara langsung, dan menghina Kirigaku Zaizu dengan mulut terbuka. Karena dia berbicara sangat cepat, penerjemahnya tidak dapat mengikutinya. Sesaat setelah Liu Jingbai selesai berbicara, penerjemah akhirnya selesai menerjemahkan. Setelah mendengarkan ini, Kirigaku Zaizu merasa seolah-olah sebuah lubang telah terbuka di kepalanya, dan seluruh tubuhnya menjadi jernih. Dia sangat sedih dan langsung mempunyai niat untuk membunuh. Aku tidak suka orang membicarakanku seperti itu, jadi aku akan membunuhmu. Dia meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, bersiap menggunakan kunai untuk mengakhiri hidup wanita ini. Oke, buka topengnya. Liu Jingbai sombong, lebih tinggi dari Kirigaku Zaizu, dan melepas topeng Kirigaku Zaizu dengan satu tangan. Segera, dia tercengang. Mulutmu, haha. Melihat wajah tebal Kirigaku Zaizu, dia berbalik ke depan dan ke belakang, tertawa begitu keras hingga dia memegangi pinggangnya dan tidak bisa menghentikannya. Nani. Kirigaku Zaizu hendak meraih tangan kunai, tapi menyerah setelah gemetar. Dia ingat bertahun-tahun yang lalu, pada hari itu, sang guru meramalkan nasibnya. Melihat heksagram tersebut, sang master menghela nafas dan berkata kepadanya, kamu belum pernah memiliki kesempatan dengan wanita seumur hidupmu, tetapi begitu kamu bertemu dengan seorang wanita yang dapat melihat wajah aslimu di balik topeng, wanita ini akan mengubah semua keberuntunganmu. Itu kamu, gadis yang sempurna. Bab 313. Saya tidak tahu berapa lama dia tertawa, tetapi sepertinya tawanya hampir habis, dan Liu Jingbai berhenti. Dia menatap dan menemukan Kirigaku Zaizu sedang menatap langsung ke arahnya, dan segera memutar matanya. Pin Keye, sebaiknya kau biarkan aku kembali, kalau tidak, laki-lakiku pasti akan membunuhmu. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Laki-lakiku sangat kejam dan akan membunuh tanpa mengedipkan mata. Liu Jingbai takut itu pihak lain akan memiliki pikiran jahat terhadapnya, dia hanya bisa mengeluarkan Chen Feng dan berkata dengan nada mengancam. Kirigaku Zaizu, yang menatap kosong ke arah Liu Jingbai, akhirnya sadar kembali dan dengan cepat menarik topengnya. Tindakan ini membuat Liu Jingbai kembali tersenyum. Kirigaku Zaizu menggaruk kepalanya, merasa bahwa Liu Jingbai semakin manis, dan kehangatan di hatinya meluap. Saat dia memikirkannya, gambaran di kepalanya menjadi sedikit indah. Setelah beberapa saat, dia dan Liu Jingbai berada di kaki Gunung Fuji, berpegangan tangan dan saling memandang, saling mengucapkan sumpah cinta. Setelah beberapa saat, dia dan Liu Jingbai memasuki istana pernikahan. Setelah beberapa saat, Liu Jingbai melahirkan seorang anak laki-laki gemuk besar. Setelah beberapa saat, dia dan Liu Jing memiliki rambut beruban, dan anak-anak mereka penuh dengan anak-anak. Hanya dalam 5 atau 6 detik, dia sudah membayangkan hidupnya dengan Liu Jingbai di kepalanya. Sungguh menakjubkan hingga membuatnya tersenyum gila. Pin Keye, kenapa kamu tersenyum? Liu Jingbai menatap Kirigaku Zaizu, merasa bahwa senyuman orang lain sangat vulgar. Kirigaku tiba-tiba menarik kembali pikirannya dan terus berterima kasih kepada tuannya di dalam hatinya. Benar saja, dia menunggu putri sahnya. Masih memikirkan tentang kehidupan indah dalam fantasinya, dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan senyum naif, kita harus memberi nama apa pada anak kita. Tidak, tidak, aku di sini untuk menculikmu, kamu tidak bisa pergi, apa yang ada di depanmu. Hanya ada 2 cara. Cara pertama adalah, aku akan mengirimmu ke majikanmu, dan mereka mungkin membunuhmu. Cara kedua, kamu dan aku kembali ke Tokyo dan kita menikah. Apa yang kamu bicarakan? Liu Jingbai benar-benar terkejut dengan apa yang dikatakan Kirigaku Zaizu. Dia meraih penerjemahnya, mengguncangnya dengan kuat, dan mengumpat, benda ini rusak. Sungguh sebuah lelucon internasional jika dia menikahi si mata kelingking ini. Kirigaku Zaizu menarik kembali penerjemah itu, dan mulai memberi isyarat dengan gerakannya seolah-olah dia bisu. Pertama, dia membuat satu isyarat,
lalu membuat isyarat mengusap lehernya. Dia membuat tanda dua lagi dan memberi isyarat penuh kasih sayang. Liu Jingbai hanya tercengang. Dia mengambil buku dari meja dan memukul Kirigaku Zaizu. Dia juga memukul dan mengutuk, dasar bajingan bau, mari kita lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Siapa kamu? Saat keduanya berkelahi, seorang pria parubaya masuk ke dalam ruangan. Sialan, kamu membunuh seseorang. Ketika dia melihat dua orang tergeletak di tanah, dia langsung terkejut. Dia hendak berteriak, tapi melihat mata merah Kirigaku Zaizu berkedip. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul, dan kepala pria itu terbang ke langit. Segera, benda itu jatuh di kaki Liu Jingbai. Ah! Melihat kepala di kakinya, Liu Jingbai sangat ketakutan hingga dia menutup matanya dan berteriak dengan gila. Benarkah? Apakah suaramu begitu keras? Kirigaku Zaizu membunuh seseorang tanpa emosi apapun. Dia melangkah maju dan menutup mulut Liu Jingbai, membuat isyarat membungkam. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Liu Jingbai kembali tenang. Tapi setiap kali aku melihat kepala itu tergeletak di tanah, perutku terasa mual dan jantungku berdetak lebih cepat. Kirigaku Zaizu sangat santai, dia duduk membelakangi Liu Jingbai, mengambil barang-barang di atas meja, dan makan dengan santai. Memang benar, makanan dari Long Kingdom sangat asin. Dia menyeka mulutnya dan meminum segelas air. Kemudian dia memakai topengnya dan berjalan mendekati Liu Jingbai. Setelah makan dan minum, yang tersisa hanyalah menggoda gadis-gadis. Dia mengeluarkan ponselnya, memikirkannya, dan teringat bagaimana temannya memberitahunya cara memulai percakapan di Kerajaan Naga. Jadi dia berkata, Nona, bisakah Anda menambahkan saya di WeChat? Liu Jingbai tertegun sejenak. Pria dengan suasana hati murung ini sebenarnya menginginkan akun WeChat miliknya. Jika Anda tidak menambahkannya, jika Anda tersinggung, kepala Anda bisa terbang ke langit. Namun, menambahkan WeChat ke orang mesum seperti itu masih sedikit sia-sia. Dia menoleh dan mengumpulkan keberaniannya dan berkata, ayo main game. Jika kamu menang, aku akan menambahkan akun WeChatmu. Jika kamu kalah, ya, biarkan aku berjalan 10 langkah keluar. Ayo main. Game apa? Kirigaku Zaizu juga menjadi tertarik. Liu Jingbai menoleh dan berkata, mari kita saling bertanya beberapa pertanyaan intelektual. Melihat kamu sangat pintar, kamu tidak perlu takut. Kirigaku Zai menggelengkan kepalanya dan mengangguk, apakah kamu sangat akurat dalam menilai orang? IQ-ku sangat tinggi. Ya, jika kamu tidak bisa menjawab, orang lain akan terus bertanya. Dan bagiku, jika aku tidak bisa jawab, pertama kali saya menambahkan Anda di WeChat, kedua kalinya, saya akan melakukan apapun yang Anda minta, tetapi saya harus bertanya terlebih dahulu. Liu Jingbai berkata dengan nada yang sengaja provokatif. Ketika Kirigaku Zaizu mendengar itu, jika dia menang, Liu Jingbai akan melakukan apapun yang dia minta Liu Jingbai lakukan. Dia segera menjadi energi dan mengangguk, ayo, ayo. Liu Jingbai diam-diam tertawa di dalam hatinya, aku takut dia bodoh. Dia adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan, Xiaoming makan apel pada jam 3 pagi dan tiba-tiba meninggal. Mengapa? Hah? Pertanyaan macam apa ini? Kirigaku Zaizu langsung bingung. Jika aku meneleponmu puluhan kali dan kamu masih tidak bisa menjawab, bahkan jika kamu kalah, 1, 2, 90. Baru setelah Liu Jingbai menghitung sampai 10, Kirigaku Zaizu menggaruk kepalanya dan tidak bisa memikirkan apapun. Oke, mari kita umumkan jawabannya. Saya kalah. Kirigaku Zaizu menghela nafas lega dan mengaku kalah. Liu Jingbai mengambil 10 langkah keluar terlebih dahulu, dan kemudian berkata, jawaban atas pertanyaan ini akan mempengaruhi pertanyaan saya selanjutnya, jadi saya akan memberitahu Anda jawabannya nanti, jadi jangan khawatir. Saat ini, dia telah tiba di tempat parkir, mata melotot liar, mencari jalan keluar. Oke, kamu bisa terus bertanya. Kirigaku Zaizu berkompromi. Liu Jingbai bertanya lagi, ini Xiaoming. Dia makan buah pir pada jam 3 pagi dan tiba-tiba meninggal. Mengapa? Ini. Kirigaku Zaizu langsung bingung. Setelah menghitung 10 kali, Liu Jingbai berjalan 10 langkah. Kemudian dia mengangkat tangannya dan membuat trompet kecil dan berteriak, kali ini bukan Xiaoming, ini Xiao Hua. Dia makan buah persik pada jam 3 pagi dan mati mendadak. Kenapa? Suara itu sedikit jauh sekali, jadi Kirigaku Zaizu menyalakan penerjemah. Mendengar pertanyaan itu, dia menjadi geram dan melemparkan ponselnya ke tanah dengan marah. Mengapa kamu menambahkan WeChat? Pertanyaan konyol macam apa ini? Ini sangat keji.
Kirigaku Zaizu hampir menjadi gila. Pertanyaan Liu Jingbai sangat buruk. Setelah berjalan 10 langkah lebih jauh dan mendekati gerbang, Liu Jingbai berteriak keras, Xiao Hua makan stroberi pada jam 3 pagi dan tiba-tiba mati. Mengapa? Setelah bertanya, dia melangkah keluar dengan 2 kaki yang panjang, dan lari secara langsung. Untungnya, saya bertemu orang bodoh hari ini, jika tidak, saya tidak akan bisa pergi. Dan Kirigaku Zaizu yang konyol mendekatkan telinganya ke penerjemah dan terus berpikir, mengapa orang-orang ini mati setelah makan buah. Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar terserap di dalamnya. Liu Jingbai, sebaliknya, sudah berlari ke jalan. Tapi karena di pinggiran kota, tidak ada mobil pun. Ia sedang memegang ponselnya dan hendak menelepon, tiba-tiba kakinya terpeleset, tangannya terpeleset, dan ponselnya langsung jatuh ke saluran pembuangan. Tidak. Hari ini hanyalah hari yang menentukan. Saat dia sedang cemas, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di sampingnya. Sopir itu menjulurkan kepalanya, melihat foto-foto di ponselnya, lalu menatap Liu Jingbai, dan bertanya, apakah Anda Nona Liu? Saya. Persis seperti itu, dalam kombinasi keadaan yang aneh, Liu Jingbai diselamatkan oleh anak buah Ruan Qingqiu. Bab 314. Mobil Chen Feng berhenti di depan villa keluarga Kang dan dia mendongak. Wah, istana yang luar biasa. Dia kaya banget, villa ini saja diperkirakan harganya ratusan juta. Ini jelas merupakan salah satu hunian terbaik di Qinzi. Setelah turun dari mobil dan membuka pintu belakang, Kang Runyu masih tertidur. Chen Feng mengembuskan asap terakhir, memegang puntung rokok, dan menekan ujung merah di punggung tangan Kang Runyu. Kang Runyu yang kesakitan segera terbangun. Dia menamparkan punggung tangannya dengan putus asa untuk menghilangkan abu rokok yang menempel di punggung tangannya, dan rasa sakit yang membakar sangat berkurang. Chen Feng memegang pistol yang dia minta dari Ruan Qingqiu, mengarahkannya ke Kang Runyu dan berkata, keluar dari mobil, kamu pulang. Kang Runyu menutupi tangan kanannya dan menatap Chen Feng dengan mata ikan mas yang mengantuk sebelum tersandung. Terhuyung-huyung keluar dari mobil. Begitu saya turun dari mobil, pintu besi besar villa terbuka, dan banyak orang keluar dari sana. Di antara mereka, lebih dari 10 pengawal berbaju hitam mengepung Chen Feng dengan senjata. Runyu. Seorang pria berjas berteriak mendesak, dan kemudian menatap Chen Feng dengan tajam. Ayah. Melihat keluarganya, Kang Runyu terisak tidak puas. Namun dia tetap kuat dan menahan emosinya tanpa melakukan serangan. Chen Feng, kamu benar-benar berani datang. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan membuatmu mustahil meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kang Qihua mendengus dingin, tapi dia sudah lama menunggu Chen Feng. Dia tidak marah tetapi memiliki tatapan tajam di matanya. Itu kamu. Bunuh anakku dan aku ingin kamu membayar dengan nyawamu. Ayah Kang Yuhuan, Kang Qiaoan juga ada di antara mereka. Setelah melihat Chen Feng, dia menjadi bersemangat. Dia terlihat sangat mirip dengan Kang Sengze. Keduanya memiliki mata yang tajam. Saat ini, dengan mata terbuka lebar, dia hampir ingin memakan Chen Feng hidup-hidup. Jangan bersemangat, tenang. Namun, dia ditarik kembali oleh Kang Sengze. Karena orang yang hadir, yang berkonfrontasi dengan Chen Feng, adalah Kang Sengze. Hari itu di klub dunia tertinggi, dia menyaksikan kekuatan bertarung Chen Feng yang tidak normal, dan dia masih tidak bisa melupakannya hingga hari ini. 10 pelayan paling mematikan yang dibanggakan keluarga Kang dihancurkan oleh Chen Feng dengan tangan kosong. Hal ini membuat dirinya yang semula paling pemarah kini menjadi lebih tenang. Chen Feng mengarahkan senjatanya ke Kang Runyu dan melihat sekeliling dengan mata tajam. Segera diketahui ada 2 penembak jitu di atas villa. Dia mencibir, Tuan Kang, jika Anda tidak tulus seperti ini, kita tidak akan bisa membicarakan masalah hari ini. Suruh orang-orang ini meletakkan senjatanya, dan penembak jitu di atap berhenti berbaring di sana, kalau tidak saya jamin Anda akan menyesal. Kang Qihua sedikit terkejut, Chen gila ini benar-benar sedikit jahat. Ada 2 penembak jitu tergeletak di atap, Anda bisa melihatnya. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Chen Feng benar-benar memusnahkan kelompok tentara bayaran mata darah yang dia undang dengan sejumlah besar uang. Tidaklah mengherankan memiliki kekuatan seperti itu. Nak, suruh penembak jitu mundur, dan suruh semua orang meletakkan senjatanya. Dalam hal ini, tidak perlu memainkan trik tidak berguna ini. Kang Sengze sangat senang lelaki tua itu mengambil keputusan seperti itu. Itu benar-benar keputusan yang bijaksana. Dia buru-buru melambai kepada anak buahnya, dan lebih dari selusin pengawal menjaganya, semuanya menurunkan senjatanya.
Segera setelah itu, dia membuat gerakan yang tidak diketahui ke arah atap gedung, dan kedua penembak jitu itu juga meninggalkan atap gedung. Oke, ini ketulusan. Ayo masuk dan bicara. Kang Qihua berkata kepada Chen Feng. Chen Feng tersenyum dingin, menyipitkan matanya dan berkata, mari kita bicara di sini. Saya khawatir saya akan masuk dan merusak ubin lantai rumah Anda di villa besar ini. Saya tidak mampu membayarnya. Jangan bicara omong kosong lagi. Aku ingin membawa orang-orang keluar. Aku tidak tahu apakah ada jebakan di dalam villa, tapi masih lebih aman di gerbang yang kosong. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan pihak lain jika dia tidak bisa mengeluarkan Liu Jingbai. Kang Qihua sedikit mengernyit. Meskipun dia tahu apa yang dimaksud Chen Feng, dia berpura-pura bingung dan berkata, saya tidak tahu siapa yang kamu inginkan. Hari ini kamu melepaskan Runyu. Saya jamin kamu bisa meninggalkan villa keluarga Kang dengan selamat hari ini. Sedangkan untukmu mari kita selesaikan keluhan karena membunuh Yu Huan dan menculik Runyu nanti. Chen Feng tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu berencana mempermainkanku, dan kematian Kang Yu Huan tidak ada hubungannya denganku. Aku memberitahu Kang Sengze terakhir kali bahwa bukan aku yang membunuhnya. Bukankah kamu kepala babi bodoh mengerti bahasa manusia? Berhenti bicara omong kosong dan bawa Liu Jingbai keluar. Kalau tidak, aku tidak akan lagi menjamin keamanan Kang Runyu. Di usianya yang begitu tua, dia begitu tak tahu malu. Benar saja, tidak ada seorang pun dalam bisnis yang jujur, mereka semua tidak tahu malu. Liu Jingbai. Kang Qihua masih berpura-pura bingung dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa gadis dari keluarga Liu ada di sini bersamaku? Juga, setelah jatuhnya keluarga situ, aku menyuruh orang-orang mengambil semua pengawasan. Kamera di Supreme World Arena, termasuk di ruang tunggu dan kandang hewan kompetitif, saya bisa melihat dengan jelas siapa yang membunuh cucu saya, dan Anda masih ingin berdalih. Baru pada saat itulah Chen Feng menyadari bahwa keluarga Kang lah yang telah menghilangkan pengawasan klub dunia tertinggi, dan dia bertekad untuk menjadi pembunuh Kang Yu Huan. Dia terlalu malas untuk menjelaskan, dan berkata dengan tidak sabar, saya tidak akan menjelaskan masalah ini lagi di masa depan. Izinkan saya mengatakannya untuk terakhir kalinya, saya tidak membunuh Kang Yu Huan. Itu saja. Kamu keluarga Kang dan keluarga situ melakukan ini padaku. Tangan mati. Kamu menghabiskan 90 juta untuk membeli kepalaku di tanah suci emas hitam, dan aku bahkan belum melunasi rekeningnya denganmu. Masalah ini, aku akan menyelesaikan rekening ini nanti. Saya bertanya lagi, di mana Liu Jingbai? Jangan menantang kesabaran saya. Begitu dia selesai berbicara, Chen Feng menatap Kang Qihua. Ia sengaja mengubah biaya kerja dari 100 juta menjadi 90 juta. Jika pendukung keuangan di balik layar benar-benar Kang Qihua, pasti akan ada sedikit keraguan. Kelopak mata Kang Qihua turun, dan kilatan kejutan muncul di matanya. Kemudian dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, tanah suci emas hitam apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jangan salahkan kami atas semuanya. Liu Jingbai juga tidak ada di sini bersama kami. Jika Anda bijaksana, lepaskan Runyu. Kalau tidak, kamu benar-benar tidak ingin pergi. Mulut Chen Feng meringkuk. Tindakan bawah sadar Kang Qihua barusan hampir membuatnya yakin bahwa keluarga Kang lah yang memberi hadiah pada kepala seseorang di Black Tanah Suci Emas. Karena makhluk abadi tua ini mencari kematian seperti ini, dia tidak akan berbelas kasihan. Bang! Matanya menjadi dingin, dan dia menembak langsung ke kaki Kang Runyu. Kemudian, dia berkata dengan dingin, kesabaranku hilang. Ah! Kang Runyu segera meratap dan berlutut. Runyu! Keluarga Kang tiba-tiba cemas. Tidak ada yang menyangka bahwa Chen Feng benar-benar berani menembak. Kamu orang gila, aku akan melawanmu, tembak aku. Kang Sengze sangat marah. Dengan lambaian tangannya, selusin pengawal bersenjata mengangkat senjatanya lagi. Berhenti. Tapi pada saat ini, Kang Qihua tiba-tiba berteriak keras. Dia sangat marah hingga hampir ingin mengupas kulit Chen Feng. Namun, sebagai kepala keluarga Kang, dia tetap mempertahankan ketenangan terakhirnya. Karena saat ini pistol Chen Feng masih menempel di kepala Kang Runyu. Terlebih lagi, dengan kemampuan bertarung yang tidak normal dari orang gila ini, begitu dia menembakkan senjata, entah itu dapat melukai pihak lain atau tidak, moncong senjata pihak lain merupakan ancaman yang menakutkan. Sekarang, tidak perlu sampai pada titik di mana Anda dan saya akan menderita baik hidup maupun mati. Bab 315. Semua orang di keluarga Kang tampak marah dan galak, marah dan penuh kebencian. Tidak ada yang menyangka bahwa Chen Feng benar-benar berani menembak di depan banyak dari mereka.
Pria ini terlalu gila, benar-benar gila. Nak, melihat putranya menahan rasa sakit dan tampak pucat, Kang Fengsheng merasa sangat patah hati. Saya belum pernah mengalami intimidasi seperti itu selama bertahun-tahun. Dia mengertakkan gigi dan berharap bisa memakan Chen Feng hidup-hidup. Setelah melepaskan tembakan, Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah memberitahumu sejak lama. Kita di sini bukan untuk membicarakan hal-hal lain hari ini. Bawa keluar Liu Jingbai. Sudah berakhir jika kita menggantikannya. Aku ingatkan kamu lagi dan lagi. Aku mengatakannya lagi, bawa Liu Jingbai keluar, jika tidak, aku akan membunuh Kang Runyu. Saat dia berbicara, dia mendorong pistolnya ke depan, dan menggosokkan ujung pistol ke kepala Kang Runyu. Ayo pada. Tindakan ini membuat takut semua orang di keluarga Kang, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Aku hanya takut orang gila ini, Chen Feng, akan melakukan sesuatu yang keterlaluan lagi. Kang Qihua akhirnya berkompromi dan mengatakan yang sebenarnya, Feng Chen, Lou Yuji lah yang menculik Liu Jingbai. Dia memberitahu saya sebelumnya bahwa orang yang menculik Liu Jingbai tidak dapat dihubungi untuk sementara waktu. Baru saja, dia menelepon saya. Dia mengatakan bahwa Liu Jingbai melarikan diri sendiri dan selamat serta sehat. Jika Anda tidak percaya, telepon dan tanyakan. Agak konyol membiarkan keluarga Kang membayar atas apa yang dilakukan Lou Yuji. Sekarang, kita harus berdamai sebentar dengan Chen Feng untuk mencegah orang gila ini melakukan apapun yang merugikan keturunan keluarga Kang lagi. Bagaimanapun, Lou Yuji telah mengatur penyergapan terhadap satu-satunya cara Chen Feng untuk pergi. Dengan kekuatan 5 naga Lou Yuji, Chen Feng berada dalam bahaya. Kelima orang itu lebih kuat dari 10 pembunuh keluarga Kang. Dalam hal ini, menundukkan kepala kepada orang yang sekarat bukanlah masalah besar. Liu Jingbai melarikan diri sendirian. Siapa yang kamu bodohi? Bisakah gadis seperti Liu Jingbai melarikan diri dari penculikan brutal? Saya pikir keluarga Kang Anda tidak tulus. Chen Feng berpura-pura marah dan menamparkan bahu Kang Runyu. Kekuatannya begitu kuat hingga Kang Runyu terhuyung dan jatuh ke tanah karena panik. Adegan ini harus dimainkan. Sekarang pihak lain telah mengaku menculik Liu Jingbai, mereka dapat memanfaatkan situasi ini dan menangani keluarga Kang Runyu. Melihat Kang Runyu dipukuli, semua orang di keluarga Kang merasa sangat tertekan. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Chen Feng. Apalagi sekarang, Liu Jingbai melarikan diri sendirian, meninggalkan mereka dalam situasi yang memalukan tanpa chip. Chen Feng hanya bisa menggunakan Kang Runyu sebagai ancaman dan menindasnya dengan tidak hati-hati. Chen Feng, apakah kamu memerlukan banyak waktu untuk menelepon? Kang Qihua menjadi cemas. Dia tidak tahan dengan situasi tragis cucunya yang berharga. Sekarang saya merasa sedikit menyesal karena saya mendengarkan sepenuhnya kata-kata Lou Yuji dan benar-benar membiarkan Liu Jingbai melarikan diri. Sungguh besar, saya hanya bisa melihat Chen Feng memamerkan kekuatannya di sini. Apakah menurutmu apa yang kamu katakan dapat dipercaya? Liu Jingbai melarikan diri sendiri. Semua orang mengerti, jadi jangan buang waktu. Serahkan Liu Jingbai dan aku akan segera melepaskannya. Kata Chen Feng, satu kaki lagi menginjak pergelangan kaki Kang Runyu. Hehe, selama pihak lain tidak bisa menyerahkan Liu Jingbai, dia bisa terus berpura-pura bodoh dan membunuh Kang Runyu. Segera, Kang Runyu melolong lagi. Melihat pihak lain mengertakkan gigi tetapi menunjukkan ketidakberdayaan, Chen Feng terus tersenyum di dalam hatinya. Saat ini, orang-orang seperti keluarga Kang dapat memahami bahwa dia, Chen Feng, bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Chen Feng, kamu benar-benar menindasku. Kang Qihua yang malang, yang sudah cukup tua, sangat marah hingga dia hampir mati. Dia menekan emosinya dan berkata lagi, terlepas dari keluhan kami dan keluhan antara Anda dan Lou Yuji, jangan bicarakan hal ini untuk saat ini. Saya, Kang Qihua, selalu berani dan tegas. Saya akan mengatakannya lagi, Liu Jingbai telah melarikan diri sendiri. Kamu percaya atau tidak, jika kamu masih berani menindas orang lain, bahkan jika aku tidak menginginkan cucu ini, aku akan menembakmu sampai mati. Lebih dari selusin senjata diarahkan ke Chen Feng, sangat agresif. Sekarang Chen Feng berada dalam dilema, dia mengutuk dalam hatinya, beraninya kamu melakukan ini. Ketika harus membeli kepalanya dengan uang di tanah suci emas hitam, dia berpura-pura bodoh, dan semakin tua usianya, semakin tebal kulitnya. Namun pada level ini, hal itu hampir selesai. Kali ini aku mengalahkan Kang Runyu jalang ini sebagai peringatan kepada keluarga Kang. Karena Tuan Kang berkata demikian,
saya akan mempercayainya untuk saat ini. Untuk keluarga besar dan Tuan Kang yang sudah begitu tua, jika Anda menggunakan masalah ini untuk menipu saya, Anda akan menjadi anjing tua yang akan mati dengan parah. Chen Feng memarahi dengan tegas. Kamu. Kang Qihua benar-benar kehabisan nafas. Chen gila ini benar-benar membuatnya kesal. Chen Feng menarik Kang Runyu dan berkata, meskipun saya percaya apa yang Anda katakan, demi keselamatan saya harus meminta Tuan Muda Kang mengantar saya pergi. Jangan biarkan saya membawa mobil sendiri. Anda akan menjemput Kang Runyu 1 kilometer jauhnya dalam 5 menit. Saya percaya pada Tuan Kang, dan saya harap Tuan Kang bisa mempercayai saya. Jika dia berani mempermainkan apapun, saya jamin Kang Runyu akan mati di jalan. Chen Feng, aku harap kamu menepati janjimu dan tidak pernah menyakiti Runyu. Jika tidak, kita akan bertarung sampai mati. Kang Qihua meraung dan mengancam, lalu melambaikan tangannya. Selusin penjaga bersenjata segera meletakkan senjatanya dan memberi jalan bagi mereka. Jangan khawatir, aku sangat bereputasi. Aku jauh lebih baik daripada kamu anjing tua yang tidak tahu malu. Mendorong Kang Runyu dan terlatih-tatih ke mobil, Chen Feng berteriak, naik dan mengemudi. Aku memukul kaki kirimu, tidak mempengaruhimu untuk menginjak pedal gas dan mengerem. Alasan kenapa aku memukul kaki kiri Kang Runyu dan menginjak pergelangan kaki kiri Kang Runyu tadi adalah karena aku ingin menjadikan orang ini sebagai pengemudi. Kang Runyu tampak pucat, menahan rasa sakit, mengambil kunci mobil dari tangan Chen Feng dengan gemetar, dan naik ke dalam mobil. Selamat tinggal, jika Liu Jingbai tidak kembali, aku pasti akan membuat keluarga Kangmu gelisah. Menghadapi ancaman terakhir terhadap keluarga Kang, Chen Feng mengarahkan senjatanya ke kepala Kang Runyu, dan mobil pun menyala. Chen gila, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Kang Qihua meraung marah saat mobil melaju pergi. Semua orang di keluarga Kang memiliki mata merah darah yang marah. Adegan hari ini bisa dibilang sebagai penghinaan terbesar bagi keluarga Kang dalam 1 abad. Setelah berkendara sejauh 1 kilometer, Chen Feng mengusir Kang Runyu dari mobil. Mengemudi kembali di sepanjang jalan Tanggul. Datang ke rumah Kang hari ini, saya akhirnya mencapai 2 tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memberi pelajaran moderat kepada keluarga Kang dan memberitahu mereka bahwa Chen Feng bukanlah seseorang yang bisa ditindas. Tujuan kedua hampir pasti bahwa orang yang menghabiskan 100 juta untuk membeli kepala orang lain di tanah suci emas hitam adalah keluarga Kang. Kelompok idiot ini mengira mereka telah memperoleh rekaman video Wu Xiang Tianxia, dan mengidentifikasi dia sebagai pembunuh Kang Yuhuan melalui tudung. Tapi itu tidak masalah. Semakin tidak valid alasan keluarga Kang menyerangnya, dia akan semakin dominan dalam konfrontasi di masa depan. Hanya ada sedikit mobil di jalan tanggul sungai, dan sungai Weihe masih berkilauan dari waktu ke waktu. Saat pikiran Chen Feng berpacu, tiba-tiba, 2 mobil melaju dari samping, menghalangi jalannya. Segera, lebih dari selusin orang muncul dari rumput dan mobil, memegang senjata dan menembaki mobil Chen Feng dengan liar. Cek. Chen Feng menunduk. Peluru padat membuatnya bingung harus berbuat apa. Saat dia hendak berbalik, sebuah peluru meledakkan ban mobilnya. Mobil itu berbelok, kehilangan kendali arahnya, dan langsung melaju menuju sungai Weihe. Pada saat ini, Yinlong membawa senapan mesin dan menembaki mobil Chen Feng secara intensif. Mobil itu terbalik di jalan, tepat ketika sebutir peluru mengenai tangki bensin. Dengan ledakan, mobil terguling dan meledak. Bola api jatuh langsung ke sungai. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.